Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, yang saya hormati Ibu Pembina UKM, dan saya sayangi para pengurus UKM Kuku yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Bayu Behaki untuk berbicara sepatah dua patah kalimat yang membahas tentang pendidikan. Baik, terima kasih semuanya. Berbicara tentang pendidikan, khususnya di Indonesia, benarkah kurikulum kita sudah terlampau jauh dengan negara maju? Apa yang membuat kita tertinggal? Dan bagaimana cara kita untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Berganti menteri juga berganti kurikulum. Itulah bayangan para pelajar, khususnya anak prodi pendidikan, ketika mengalami sebuah perubahan iklim politik pergantian presiden. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tentu kita bisa menjumpainya mulai dari keanekaragaman agama, suku, dan budaya. Dari keberagaman tersebut tentu bisa dikatakan suatu anugerah bagi kita. Adapun hal-hal yang mencekam seperti konflik antara masyarakat sipil ataupun masyarakat dengan militer, hal itulah tentu yang kita takutkan. Terlebih lagi negara di luar sana masih ada yang sedang berkonflik. Nah, di Indonesia sendiri meskipun masyarakatnya cenderung masyarakat multikultural, dalam artian keanekaragaman tersebut, kita sebaiknya jangan mudah terprovokasi dengan adanya, pertama, pemberitaan di media sosial yang entah berantah sumbernya dari mana. Kedua, jangan mudah terpengaruh dengan budaya luar sehingga kita lupa dengan budaya kita sendiri. Banyak juga budaya kita punah dalam artian tidak ada yang meneruskan, hanya para sesepuh, orang tua yang masih aktif. Tentunya kurangnya partisipasi pemuda yang mau berlatih untuk bermain ke sanggar-sanggar. Tentu kita khawatir juga ketika budaya kita diambil oleh negara lain, hak ciptanya diambil, terus kita heboh, nggak terima. Kita kemudian bertelaah ke belakang, peran kita itu sebagai apa sebenarnya? Apakah hanya sebagai tukang komentar, kemudian atau sebagai orang lain meskipun di bumi sendiri, ataupun bagaimana? Itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari sampai saat ini. Adapun teknologi berbentuk digital. Digital di sini dalam artian sudah menggunakan daring, apalagi semenjak pandemi kemarin kita dihadapkan dengan situasi yang bergantung pada teknologi. Ada pembelajaran daring melalui grup WA, Google Meet maupun Zoom dan aplikasi semacamnya. Hal itu tentu memudahkan, namun tidak ada kedekatan antara emosional di tiap orang. Begitu. Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Sebenarnya dalam ranah pendidikan itu ada hal lain.
terlepas dari formal atau non formal, pendidikan itu sudah ada, yaitu bernama perpustakaan. Di sini kita bisa membaca buku, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai keterampilan yang tersedia. Namun sayangnya dari buku-buku yang berada di rak-rak meja itu kurang adanya pembinaan. Orang-orang cenderung otodidak, kemudian mudah lelah, dalam artian menanyakan bahwa ia kehilangan sosok lawan bicara. Ilmu yang ia pelajari untuk apa, ini gunanya apa. Kemudian kebanyakan orang menyerah di tengah jalan ketika lagi semangat-semangatnya belajar. Bisa diinisiasi, sebaiknya perpustakaan itu membuka rutinan kelas ya. Dalam artian kelas di sini seperti ruang belajar, kedua dialog interaktif dengan mendatangkan narasumber ataupun pemantik, diskusi film maupun buku, bedah buku, dan semacam ruang lingkup literasi lainnya. Bisa kelas menulis maupun kelas kearsipan. Itulah semacam cara untuk kita untuk tetap belajar, memperbaiki diri baik secara pengetahuan dan keterampilan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih, begitulah hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.